Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul. Amma ba'd. Saya berbicara di sini untuk menjelaskan materi yang diampu oleh Prof. Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, yakni metodologi tafsir tematik. Perkenalkan, nama saya Dafi Adin Hanif dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3. Langsung saja, pokok pembahasan yang bakal kita bahas di sini yang pertama yakni metodologi tafsir tematik pertama, yang kedua metodologi tafsir tematik kedua, yang ketiga tafsir tematik tentang metodologi harga, yang keempat pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik, yang kelima hakikat ruh dalam Al-Quran, yang keenam cara mencari indeks ayat. Masuk ke materi yang pertama yakni metodologi tafsir tematik 1 dan 2. Manfaat metodologi tafsir tematik. Ini belajar metode tafsir tematik ini kita akan bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik. Dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakang al-qadayah al-mu'assirah atau isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik karena ini bersifat praktis. Problem dalam penafsiran Al-Quran kalau tidak berdasarkan ilmu ini sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan dan pengalaman pribadi yang tidak berlandas ilmu sehingga cocok logi. Urgensi metodologi tafsir tematik. Ini yang pertama, lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Terus ada mempermudah para akomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Terus tafsir maudhu'i akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains ataupun sains sosial. Terus ada tafsir maudhu'i mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Ya, masuk di sejarah tafsir tematik. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya yang semisal periode Rasulullah dan sahabat. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezaliman. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut? Ini periode sahabat. Madrasah Makkah atau Madrasah Ibn Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Zuhair, Ikramah Maula Ibn Abbas, Taus al-Yamani, dan Ath bin Abi Rabah. Madrasah Irak atau Madrasah Ibn Mas'ud diantaranya yang terkenal ada Al-Qamah bin Qais. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Periode tabi'ut tabi'in. Tafsir pada masa ini mulai dibukukan yang dipelopori Ibnu Jarir at-Tabari dan mencantumkan sanad-sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah, sahabat, dan para tabi'in. Generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir at-Tabari mulai mengembangkan spesialis tafsir menurut bidang keilmuan para mufassir. Pakar fikih menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti At-Salabi, Al-Kazin, dan seterusnya. Periode setelahnya, ini periode berikutnya lebih mengkerucut lagi yang dikenal dengan metode tafsir maudhu'i, yaitu membuka tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis Az-Zarkashi dalam Al-Burhan.
Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan. Dalam tataran akomodasi, tafsir tematik abad ini dipelopori oleh para ulama Al-Azhar seperti Prof. Mahmud Syatut pada Januari 1960 yang termuat dalam kitabnya yakni Tafsir Al-Quran Al-Karim. Masuk ke bab tafsir tematik tentang metodologi harga. Kajian relevan terdahulu yakni ada Abu Ubaid Al-Qasim kitab Al-Amwal, terus ada Abu Qutaibah kitab Al-Amwal, kemudian Abu Hafsah Al-Dawudi Al-Maliki yakni kitab Al-Amwal juga. Seterusnya Ahmad ibnu Yahya ibnu Jarir Al-Baghdadi kitab An-Nuqud, Al-Maqarizi Asy-Syafi'i kitab Sulhul Uqul fi Dzikri An-Nuqud, dan terakhir Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani kitab Al-Iktisab fil Rizqi Al-Mustabab. Ini pembahasan dalam sistem ekonomi kapitalis Ra'sul Maliyah. Kepemilikan harta adalah mutlak, milik individu yang tanpa batas, private property. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Sementara dalam ekonomi sosialisasi, yakni syusyu'iyah, tidak dikenal dengan kepemilikan individu. Yang ada hanya kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Menyusun jurnal dan makalah metodologi tafsir tematik, yakni ada 5. Yang pertama, latar belakang, yang kedua kajian teoritis, dan yang ketiga kajian tafsir, keempat pengembangan, dan terakhir yakni kesimpulan. Masuk bab pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Problematika pendidikan ada 3, yakni di pertama kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu, disorientasi dalam mencari ilmu. Yang ketiga, cengkraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan knowledge atau antara agama dan umum. Masuk ke hakikat ruh dalam Al-Quran. Secara bahasa, yakni artinya bermakna an-nahu atau tiupan. Ar-ruh itu artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. Makna ar-ruh di sini bisa disebut al-burhan, al-wahyu, an-nafs, yakni jiwa manusia, Jibril alaihissalam, amrun nabuah. 3 penafsiran Al-Mawardi tentang Ruhul Kudus. Yang pertama, kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil. Yang kedua, mukjizat jadi salah satu mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian orang yang sudah dicabut ruhnya kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah, itu disebut Ruhul Kudus. Itu makna yang kedua. Yang ketiga yakni suci. Cara mencari indeks ayat. Langkah-langkah mencari indeks ayat di sini mencantumkan 3. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat baik dengan isim dan fi'il. Yang ketiga, diurutkannya ayat-ayat. Keempat, dikaji dan dicari tafsirnya. Yang kelima, menyusun sistematika penulisannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.